Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, jamaah taklim hikam yang berbahagia. Setelahnya kita semua mengetahui perihal orang-orang, kategori orang-orang yang masuk ke dalam mutajaridin, orang-orang yang berusaha untuk memahami, merasakan lezat dan indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selanjutnya Ibnu Athaillah memberikan hikmah, idza fataha laka wijhatan minat ta'arruf fala tubali ma'ha an qalla 'amaluka fa innahu ma fatahaha 'alaika illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaik. Idza fataha, di mana-mana membukakan siapa wa Allah laka kepada kamu, wijhatan, satu bentuk minat ta'arufi dari kema'rifahan, fala tubali, maka janganlah kamu mempedulikan maha bersama dengan wijhah, apa an qalla amaluka, sesungguhnya amal kamu itu sedikit. Fa innahu, maka sungguhnya Allah itu ma fataha, tidaklah membukakan siapa wa Allah akan wijhatan minat ta'aruf alika kepada kamu, illa, kecuali wa huwa, adapun Allah itu yuridu, menghendaki siapa wa Allah ayat ta'arrafa, mengenalkan siapa wa Allah ilaika kepadamu. Alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu, anna ta'arrufa, sesungguhnya mengenalkannya Allah, huwa, ya Allah itu muriduhu, yang berkehendak, alaika kepadamu, wal a'mala, dan sesungguhnya amal-amal yang diperbuat, antaya kamu itu muhdihan, merupakan hidayah ilahi kepada Allah. Wa nama, sarang di mana perkara tuhdi, kamu memberikan hidayah hi kepada ma ilahi kepada Allah, mimma, dari perkara huwa, adapun Allah itu muridu, yang berkehendak, siapa wallahu akan ma'alika kepadamu. Manakala Allah telah memberikan futuh, telah membukakan kepada kamu, yaitu wijhatan minat ta'aruf, satu bentuk daripada kemakrifahan, maka janganlah kamu itu berasumsi, beranggapan, kenapa Allah memberikan makrifah sedangkan amal saya itu masih sedikit. Karena apa? Futuhnya seseorang, terbukanya seseorang mendapatkan anugerah makrifah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan dikarenakan hasil daripada amalnya dia, bukan dikarenakan hasil daripada ikhtiarnya dia ataupun kasabnya dia, melainkan illa wa huwa yuridu ayat ta'arrafa ilaika, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkehendak untuk mengenalkan dirinya, untuk mengenalkan zatnya kepada kamu, sehingga wujud ma'rifah yang nampak kepada seseorang itu bukan berarti upaya ataupun usaha seseorang tersebut, bukan dikarenakan amal solehnya, bukan dikarenakan kesolehannya, tapi wujud ma'rifah yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu merupakan bentuk iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ma'rifah yang diberikan oleh Allah kepada seseorang tersebut itu dikarenakan Allah berkenan, berkehendak memberikan ma'rifah atau wijhatan minat ta'aruf tersebut kepada seseorang, bukan dikarenakan upaya orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal a'mala anta muhdihan ilaihi, sedangkan amal yang diperbuat oleh kita semua, yang diperbuat oleh kamu semua, itu merupakan bentuk hidayah, bentuk hadiah oleh kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang diperbuat oleh kita itu tidak ada apa-apanya
jika diperhitungkan daripada nikmatnya ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, amal yang diperbuat oleh kita semua itu merupakan bentuk hidayah dari kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hal tersebut itu merupakan hal yang naif. Kenapa dikatakan hal yang naif? Dikarenakan seseorang itu bisa beribadah, semua itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menganugerahkan ilmu, Allah menganugerahkan waktu, Allah menganugerahkan rezeki kepada dia, sehingga dia itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal semuanya itu dari Allah, modalnya itu dari Allah. Terus kemudian oleh dia itu dihadiahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sungguh sangat ironi jika ada seseorang itu merasa dia telah berbuat baik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat ironi, dikarenakan apa? Pada hakikatnya tidak ada seseorang yang bisa berbuat baik kecuali dia itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, hikmah ini memberikan pelajaran kepada kita semua, bahwasanya jangan sampai hasil dari ibadah seseorang, hasil daripada ibadah kita, baik itu berupa ma'rifah ataupun yang lainnya, itu oleh kita terbersit di dalam pikiran kita ataupun terasa di dalam hati kita, itu merupakan bentuk hasil daripada ibadah kita. Itu tidak boleh. Ibadah yang kita lakukan itu tidak boleh diaku oleh diri kita. Ibadah yang kita lakukan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam keterangan yang lain disebutkan bahwasanya tadullu ala quwwati sidqika id biqadri ma yu'azzimu sidqi yu'azzimu ta'aruf asyaddukum bala al-anbiya fal amsalu fal amsal. Di dalam sebuah hadis baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tingkat kesolehan seseorang itu berbanding lurus dengan bala ataupun bilai musibah yang diterima oleh dia. Seseorang yang mendapatkan ma'rifah, maka dia akan melihat bahwa bilai yang dia rasakan itu merupakan bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sebagai beban, apalagi sebagai derita yang dia rasakan. Di saat seseorang mendapatkan ketidakenakan di dalam hidupnya, bilai bencana, musibah di dalam hidupnya, terus kemudian dia merasakan, melihat bentuk rahmat Allah di balik bilai tersebut, itu berarti orang tersebut telah mendapatkan wijhatan minat ta'aruf. Sehingga apa? Tidak mungkin seseorang yang ibadahnya itu terus menerus, yang kesolehannya itu terus menerus tidak dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu asyuddukum bala'an anbiya fal amsalu fal amsalu. Manakala kita menginginkan menjadi orang yang soleh, manakala kita menginginkan menjadi orang baik, maka kita pun harus siap dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.